Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mahuldina. Saya guru di SMP Muhammadiyah 12 Gresik dan saya juga mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya dalam rangka untuk ujian kinerja. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak hebat kelas 9B, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebentar ya, Ustazah mau absen dulu ya. Oke, kali ini kayaknya semuanya udah masuk. Tapi tunggu dulu, saya cek dulu ya. Ternyata ada yang belum masuk ini, yang belum bisa join. Yang belum bisa join Naldo. Karena Naldo ini ternyata izin masih sakit. Kita doakan sama-sama ya biar Naldo bisa join lagi. Biar memperlancar pembelajaran siang ini. Oke, Mas Faras atau Mas Fitra bisa memimpin doanya. Mas Fitra, silakan memimpin doanya Mas Fitra. Ayo teman-teman, mari kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Fitra udah memimpin doa. Mudah-mudahan hari ini kita dikasih Allah kelancaran sehingga pembelajaran kita bermanfaat. Oke anak-anakku semua, biar lebih semangat, Ustazah punya sedikit yel-yel ya. Kalau Ustazah ngomong, siapa kita? Jawaban kalian sambil mengepalkan tangan, Indonesia, gitu ya. Kalau saya bilang Indonesia, kalian bilang Jaya, Jaya, Jaya. Oke? Siap? Oke. Saya mulai ya. Siapa kita? Indonesia. Indonesia? Jaya, Jaya, Jaya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Siapa kita? Indonesia. Indonesia? Jaya, Jaya, Jaya. Yel-yel itu tentu sering kita dengar pada saat atlet kita tanding, entah itu di Olimpiade, entah itu di Asian Games, itu menyemangat mereka agar lebih berprestasi. Ya, Ustazah bawakan di pembelajaran kali ini biar kita lebih semangat. Oke anak-anakku, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan dengarkan sebuah lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke. So
hari ini Ustazah memutarkan lagu Garuda Pancasila? Karena hari ini Ustazah akan membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Oke. Seperti yang minggu lalu Ustazah sampaikan, minggu lalu kita belajar mengenai dinamika Pancasila, bagaimana Pancasila bisa menghadapi segala masa, mulai masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Nah, sekarang kita terapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar kita, membandingkan antara peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal di masyarakat. Kemudian kita nanti melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian indikator pencapaian kita nanti bisa mengidentifikasi perwujudan nilai Pancasila dalam perkembangan zaman dan menganalisis perwujudan tersebut dan menyusun laporan serta presentasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati gambar dan PPT, ya video dan PPT, mengidentifikasi perwujudan nilai. Terus setelah membaca artikel, nanti peserta bisa menganalisis perwujudan nilai. Dan kita nanti berdiskusi untuk menyusun laporan yang nantinya dipresentasikan. Nanti yang Ustazah nilai itu ketika kalian diskusi. Hasil diskusi juga Ustazah nilai, terus presentasi kalian juga Ustazah nilai. Terus keaktifan kalian selama PBM ini juga Ustazah nilai. Terus nanti yang terakhir penugasan. Oke, konsep pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar mengenai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan di bidang politik dan hukum, di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke anak-anakku, kalian siap belajar kali ini? Siap, Bu. Siap ya. Oke, siap sekarang kalian boleh menyiapkan buku kalian, catat hal-hal yang penting. Oke. Kali ini Ustazah akan memutarkan video mengenai pelanggaran selama PPKM ya. Kalian nanti perhatikan baik-baik ya. Sejumlah pelanggaran masih terjadi di beberapa wilayah pada pelaksanaan PPKM darurat. Untuk turut serta di dalam kepenjagaan adat Malingung. Di Depok, Jawa Barat, seorang lurah diduga menggelar resepsi pernikahan pada hari pertama PPKM darurat Sabtu 3 Juli 2021. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak penuh tamu undangan berjoget diiringi alunan musik. Padahal dalam aturan PPKM darurat, resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri 30 orang. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pengemudi angkutan barang marah dan protes karena diberhentikan petugas di Bundaran Waru. Petugas meminta sang pengemudi putar balik karena menggunakan nomor kendaraan di luar daerah Sidoarjo dan Surabaya, serta tak bisa menunjukkan surat hasil tes usap COVID-19 dan kartu vaksinasi sebagai syarat pelaku perjalanan. Di Pulau Gadung, Jakarta Timur, para pengunjung warung makan yang nekat mengabaikan larangan makanan di tempat dibubarkan petugas. Pengunjung yang belum selesai bersantap terpaksa menyudahi makan siang mereka lebih cepat. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah warung oleh-oleh di restoran ditutup setelah Bupati Bogor Ade Yasin melakukan sidak bersama Forkopimda ke sejumlah tempat wisata dan restoran di Puncak. Warung oleh-oleh ini diminta tidak beroperasi karena dinilai bisa menimbulkan kerumunan. Oke anak-anakku semua, tadi sudah lihat ya video mengenai pelanggaran selama PPKM. Kira-kira pelanggaran apa ya saja yang terjadi dalam video yang udah Ustazah tayangkan tadi? Pak Lurah menggelar resepsi atau pernikahan gitu. Resepsi. Hal itu kan melanggar PPKM karena kan PPKM harus di rumah. Kalau keluar harus
ketat. Oke, selanjutnya apa lagi selain adanya pelanggaran ketika resepsi, pengadaan resepsi pernikahan sama PPKM, apa lagi pelanggarannya? Seorang pengemudi yang mengendarai plat luar kota Surabaya Sidoarjo yang tidak bisa menunjukkan hasil swabnya atau bukti telah divaksin. Oke, bagus sekali Sakina. Selanjutnya lagi, selain Abiyu sama Sakina, ada lagi yang mau berpendapat? Pengunjung warung makan yang mengabaikan larangan makan di tempat makan. Oke, bagus sekali Anis. Selanjutnya, Dibuka ya warung lah yang oleh-oleh yang berpotensi menimbulkan kerumunan. oke, bagus sekali. Itu benar ya, tadi ada beberapa pelanggaran selama PPKM. Tadi kita sudah lihat ya pelanggaran yang terjadi sama PPKM, katanya Fitra tadi. Itu Bu, resepsi diadakan ketika PPKM itu enggak boleh karena apa? Kerumunan massa. Terus tadi warung juga ya. Ketika PPKM itu juga enggak boleh dibuka. Terus tadi seorang pengendara sepeda mobil yang menerobos ke kota lain tanpa menunjukkan pengemudi ini sudah divaksin atau sudah di tes swab atau dan sebagainya itu. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran di dalam PPKM yang sering terjadi. Nah, anak-anakku semua, pelanggaran yang tadi ya yang kalian sebutkan tadi, kira-kira kalau dikaitkan dengan nilai Pancasila itu melanggar nilai apa saja? Nilai Pancasila yang berkaitan dengan sosial, karena di masa pandemi ini semua warga harus mentaati peraturan pemerintah mengenai PPKM. Oke, nilai sosial. Nilai sosial ini kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Benar ya anak-anakku ya? Nah, kita ketahui upaya pemerintah adanya PPKM itu kan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah COVID ya, penderita COVID di Indonesia itu upaya salah satunya upaya PPKM. Jadi bisa dibayangkan kalau memang tadi banyak pelanggaran ya. Oke anak-anakku semua, setelah ini kita akan berdiskusi ya. Untuk teknik diskusinya dengan cara membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Terus nanti kalian baca artikel yang ada di RKPD yang sudah Ustazah share lewat WhatsApp. Kemudian susunlah pertanyaan dari artikel tersebut. Terus setelah kalian menyusun pertanyaan, jawablah pertanyaan yang sudah kalian susun. Dengan cara nanti jawabnya bisa mencari sumber informasinya dari internet ataupun dari buku paket. Setelah itu kita presentasikan. Oke ya. Sekarang saya akan bagi kalian ke ruang breakout. Ya, Ya. Siapa nanti yang presentasi? Mbak Kafka. Kafka. Oke. Ini kelompoknya siapa saja ditulis ya di sini. Kelompoknya siapa saja ini? Jangan lupa ditulis ya kelompoknya. Oke. Ada kesulitan anak-anak? Insya Allah enggak, Bu. Ini nama kelompoknya ya? Ya. Oh ya. Oke. Sudah dibaca artikelnya? Sudah, Bu. Ya. Oke ya, silakan berdiskusi ya. Udah ada mau ke kelompok yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Ini kelompok 2 ya? Iya. Ya. Anggotanya siapa saja? Nadindra, Biu, Rifki Atala. Nah, Nadindra udah baca artikel yang Ustazah berikan tadi di WhatsApp? Udah, Bu. Udah semua udah baca ya. Nah, nanti hasil diskusinya itu nanti buat PPT seperti ini udah bagus PPT-nya. Ya, nanti kalau presentasi tinggal ditambah-tambahin juga boleh ya. Oke ya. Siap ya? Siap, Bu. Siap. Nanti selain presentasi juga kalian harus tanya ke kelompok lain ya.
Terima kasih. Selanjutnya. Kelompok 3. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat. Baik. Ini kelompok 3 kebagian baca artikel kelompok remaja berkelahi di Tanah Toraja dipicu saling ejek di medsos. Kemarin udah dibaca ya. Nah ini nanti, ternyata udah banyak pertanyaan yang udah kalian susun. Ini nanti juga boleh loh ditambah-tambahin dengan bahasa kalian sendiri. Siap ya? Ya? Siap. Nah, jangan mau kalah dengan kelompok yang lainnya ya. Oke, Ustazah mau keliling dulu ke kelompok yang lainnya. Semangat ya. Halo kelompok 4. Wow, PPT-nya sangat ceria sekali. Ini bahas bea cukai, bahas mengenai narkoba. Udah baca semua ya ini ya kayaknya ya, sampai nyusun pertanyaannya bagus banget nih. Wah, nanti ya sama Mama ngasih kesimpulan juga boleh, nanti bantu Ustazah kasih kesimpulan ketika terakhir. Ya, yang aktif ya kalian ya. Semangat kelompok 4. Nanti udah ditentukan ya siapa yang maju ya. Udah, Us. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Anak-anakku semua, setelah tadi kita berdiskusi di ruang breakout ya. Sekarang waktunya kalian untuk presentasi setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Oke? Yang lain boleh bertanya. Ya, ingat Ustazah akan menilai semua pendapat kalian dan yang berpresentasi juga Ustazah nilai. Oke ya? Kelompok 1 sudah siap? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke. Yang presentasi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafka Nafisa Azahra, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang angka golput tinggi di Pilkada dinilai akibat pandemi dan perspektif rasional. Dan ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Permasalahan apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Tingginya angka golput dalam pemilu di Pilkada serentak tahun 2020. Mengapa rendahnya partisipasi pemilih yang ikut dalam pemilu? Yang masyarakat merasa perbaikan ekonomi tidak berubah meskipun ada calon kepala daerah yang baru. Yang terakhir, banyak kalangan rasional yang menganggap siapapun terpilih sebagai kepala daerah, kebijakan politiknya berlaku sama bagi mereka yang datang ke TPS maupun tidak datang ke TPS. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi angka golput di masyarakat? Ada 2. Yang pertama, mensosialisasikan pentingnya pemilu, kemudian meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Oke, Mbak Kafka, kelompoknya Mbak Kafka berhasil menyusun 3 pertanyaan. Oke, anak-anak, ada yang mau nanggapin? Oke, Anis, silakan. Dengan adanya golput, berarti masyarakat tidak mencerminkan nilai Pancasila di bidang apa? Di bidang politik. Lanjut, ada yang mau nanya lagi? Nadindra, silakan. Menurut kalian pendidikan politik apa perlu ditanamkan sejak dini untuk mengurangi angka golput di masyarakat dan berikan alasannya? Sangat perlu agar masyarakat ikut serta mengetahui pentingnya pemilihan pemimpin yang tepat. Oke ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kita menuju ke kelompok 2. Ya. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diduga stres tunggak bayar pinjaman online
pemuda di Gunung Kidul nekat akhiri hidup. Apa permasalahan yang dibahas di artikel tersebut? Seorang mahasiswa yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kenapa dia sampai nekat bunuh diri? Karena dia terjerat hutang online yang belum dia bayar. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerat hutang online? Yang pertama, mengatur keuangan lebih efektif. Kedua, berhutang untuk mendanai kebutuhan yang produktif. Dan yang ketiga, meminjam ke perusahaan yang terdaftar di pemerintah. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Menurut kalian lembaga keuangan yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang tidak merugikan masyarakat itu apa? Koperasi, karena memiliki prinsip kekeluargaan. Selanjutnya ada yang bertanya, siapa ini? Olive, ya oke Olive. Menurut Anda, upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terjebak oleh pinjaman online oleh badan keuangan yang tidak bertanggung jawab? Memberi sanksi tegas bagi badan keuangan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mengumumkan secara resmi ke masyarakat badan-badan keuangan yang legal sehingga mereka aman ketika meminjam uang di bank tersebut. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kelompok 3 akan mempresentasikan tentang viral kelompok remaja berkelahi di Tanah Toraja, dipicu saling ejek di media sosial. Yang pertama, apa penyebab permasalahan tersebut? Perkelahian antar pelajar tersebut dipicu oleh adanya ketersinggungan salah satu kelompok menulis status di sosial media sehingga kelompok lain tersinggung. Yang kedua, bagaimana upaya kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini? Pihak kepolisian melakukan mediasi dengan memanggil orang tua. Kelompok remaja tersebut kemudian membuat surat pernyataan untuk berdamai, bahwa mereka sudah dilakukan pemeriksaan. Setelah dipertemukan di Polres, mereka semua sepakat untuk berdamai. Yang ketiga, apa yang dilakukan para remaja tersebut mencerminkan nilai Pancasila? Jawabannya adalah tidak, karena seharusnya ketika kita berselisih dengan teman kita bisa membicarakan secara musyawarah, wujud dari sila keempat, bukan dengan cara berkelahi. Yang keempat, bagaimana cara menghindari perselisihan antar teman? Dengan cara saling menghargai dan menghormati antar teman, dan apabila kita berselisih sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Menurut Anda, bagaimana cara kita menggunakan media sosial agar terhindar dari perselisihan seperti itu? Menggunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang positif, bukan ujaran kebencian yang menyulut amarah orang lain. Oke. Ada lagi? Oh ya, Sakinah, silakan Mbak Sakinah. Menurut Anda, apakah perlu adanya pantauan dari orang tua bagi anak-anak dalam bermedia sosial? Sangat perlu, karena untuk mengetahui anaknya dalam bermedia sosial. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herunisa Ambarwani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nah, di kelompok 4 akan menjelaskan tentang bea cukai
Soekarno-Hatta gagalkan penyeludupan 10 kg narkotika jenis sabu. Kejahatan apa yang berhasil ditangkap oleh petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta? Penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu. Bagaimana proses penyeludupan tersebut bisa tertangkap? Setelah Bea Cukai Soekarno-Hatta mendapatkan informasi intelijen jika akan ada pengiriman barang yang diduga narkotika. Kemudian petugas Bea Cukai menindaklanjuti laporan tersebut. Penyeludupan narkoba itu termasuk ancaman buat negara. Iya, karena sangat membahayakan negara, khususnya para generasi muda. Bagaimana cara agar penyeludupan narkotika tidak masuk ke Indonesia lagi? Yang pertama, penjagaan di tempat seperti bandara diperketat. Yang kedua, hukuman yang berat bagi para pengedar narkoba. Oke, terima kasih. Dari kelompok 4 ini bisa menyusun pertanyaan sebanyak 4 ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Penyelundupan narkoba seperti yang kelompok Anda paparkan itu merupakan ancaman negara di bidang apa? Oh, itu di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, Arkana, silakan Arkana. Mengapa di Indonesia sangat mudah sekali narkoba diselundupkan dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyelundupan tersebut? Karena wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang kurang pengawasan dari pemerintah, sehingga seringnya penyeludupan narkoba tersebut melalui pulau-pulau kecil di Indonesia tersebut, dan upaya dengan menjaga wilayah pembatasan lebih ketat seperti pulau-pulau kecil perbatasan dengan negara lain, dan tentunya memberi hukuman bagi para penyeludup narkoba. Oke, sudah ya. Kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah presentasi. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah berpresentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke anak-anak, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya, itu merupakan contoh pelanggaran perwujudan nilai Pancasila. Anak-anakku, setelah kalian sudah berpresentasi, kita jadi tahu apa saja perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tadi benar, di dalam bidang politik dan hukum, tadi menunjukkan artikel yang pertama dipresentasikan, kelompok pertama menunjukkan pelanggaran di bidang politik dan hukum. Dengan apa tadi? Tingginya angka golput ya. Kenapa di Indonesia ini tinggi sekali angka golput? Yang pertama, karena kesadaran berdemokrasi rakyat kita ini rendah. Kenapa kok rendah? Mungkin karena kecewa dengan pemerintahan, sehingga mereka sudah malas memilih pemerintahan yang baru, menganggap pemerintahan yang baru sama dengan pemerintahan yang dahulu. Itu. Dan untuk yang kelompok 2 tadi, pelanggaran di bidang perwujudan di bidang ekonomi ya, maraknya pinjaman online atau pinjol itu sangat berbahaya. Seperti tadi dicontohkan adanya kasus bunuh diri akibat pinjaman online ya. Nah, maka dari itu sebagai warga negara yang baik, kita ini harus bisa memilah ya. Memilah badan usaha mana yang menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Seperti tadi, badan usaha koperasi itu sangat membantu karena prinsipnya koperasi ialah asas kekeluargaan gitu ya. Sehingga tidak seperti pinjol itu tadi yang bunganya terlalu banyak sehingga orang ini stres akhirnya bunuh diri. Di bidang sosial budaya, anak yang bermain media sosial. Nah, di era sekarang ini penggunaan media sosial
itu tidak bisa terhindarkan dari segala kehidupan kita. Tapi dalam penggunaan media sosial ini karena memiliki dampak yang negatif, jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial ini bisa menyulut pertikaian ya, seperti yang dicontohkan teman kalian di dalam presentasi itu ya. Itu sangat tidak bijak gitu ya. Kemudian contohnya selain mewujudkan bidang sosial budaya, selain penggunaan media sosial, yaitu dengan adanya pendidikan yang merata. Oke, selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan. Tadi di kasus pelanggarannya dicontohkan dengan adanya masuknya narkoba di Indonesia. Ya, wilayah Indonesia ini wilayah yang rentan sekali peredaran narkoba. Karena apa? Wilayah Indonesia ini wilayah kepulauan yang bukan hanya di bandara saja dicontohkan tadi bisa masuk narkoba diselundupkan, tapi ada pulau-pulau kecil yang di situ rentan sekali penyeludupan narkoba. Maka dari itu sikap warga negara mulai ditanamkan dengan mewujudkan nilai pertahanan keamanan dengan apa? Adanya Siskamling. Ini anak-anakku ya, Siskamling di perkampungan, di perumahan itu sangat penting. Nah, untuk menghindari kejahatan-kejahatan seperti tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Kianis, silakan simpulkan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dan dalam berbagai bidang seperti bidang politik dan hukum, seperti warga negara yang mengikuti pemilu, dan bidang hukum seperti pembayaran pajak. Pelajaran kali ini bisa kita tarik manfaatnya ya. Manfaat pembelajaran kali ini apa ya, Nana? Kita jadi lebih mengetahui perwujudan Pancasila di segala bidang kehidupan. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih sudah menyebutkan manfaat pembelajaran kali ini ya. Anak-anakku sekalian semua, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam segala kehidupan kita ya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan bernegara. Oke anak-anakku semua, jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan tugas yang udah Ustazah taruh di virtual class ya. Nanti pengerjaannya Ustazah tunggu sampai sore ini ya, jam 16. Dan untuk apabila ada kesulitan bisa menghubungin Ustazah. Anak-anakku, Ustazah punya pantun ya. Jalan-jalan ke Kota Biak, jangan lupa beli gula. Marilah jadi warga negara yang baik dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa kali ini dipimpin oleh Mas Rifki. Silakan Mas Rifki Atala. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Saya harap kalian terus belajar dan terus jaga protokol kesehatan biar corona kali ini bisa kita lewatin. Oke ya, anak-anakku tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa pembiasaan baik di rumah terus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.